Halo sobat, salam jumpa lagi. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, bahagia dan sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang sejarah Majapahit dalam episode Nambi Korban Ambisi Halayudha. Bagi sobat yang baru mampir di channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini ke depannya. Buat sobat semua, selamat menonton. Salam budaya. Setelah Raden Wijaya wafat, tahtanya diganti oleh putranya, yaitu Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Jayanegara naik tahta di usia yang masih sangat muda dan belum mempunyai istri. Ia dijuluki Kala Gemet, yang artinya lemah atau jahat. Jabatan Mahapatih masih dipegang oleh Nambi kala itu, namun selalu dalam incaran Halayudha. Halayudha seorang sepupu Raden Wijaya. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontakan terjadi pada tahun 1316 Masehi. Baik negara Kertagama maupun para raton menyinggung perihal peristiwa berdarah ini, bahkan dijabarkan lebih lengkap dalam Kidung Sorandaka. Bermula saat Nambi memperoleh kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras di Lamajang. Halayudha menyarankan kepada Nambi mengambil cuti barang beberapa hari untuk menengok keadaan ayahnya. Nambi kemudian meminta izin kepada Raja Jayanegara untuk pergi ke Lamajang menengok ayahnya yang sedang sakit keras. Ayah Nambi adalah Pranaraja, seorang pejabat penting di era Singasari, berkedudukan di Daha atau Kediri. Di Lamajang sebenarnya Pranaraja sedang melawat untuk menemui sahabatnya Wiraraja yang menjadi pejabat di Lamajang. Di Lamajang, Pranaraja yang memang sudah lanjut usia jatuh sakit, dan kabar tersebut sampai ke Majapahit. Maka ditemani oleh beberapa pejabat Majapahit dan pengikutnya, Nambi bergegas ke Lamajang untuk mengetahui kondisi ayahnya. Kedatangan Nambi ternyata terlambat. Ayahnya sudah wafat sebelum Nambi tiba di Lamajang. Kabar duka cita disampaikan kepada Raja Majapahit, dan Halayudha sebagai wakil raja hadir untuk menyampaikan bela sungkawa Raja Jayanegara. Halayudha memberi saran kepada Nambi untuk memperpanjang cutinya guna mengurus pemakaman ayahnya sembari menenangkan diri sebelum bekerja kembali. Nambi menerima usul saran itu dan berterima kasih kepada Halayudha
karena sudah diberi kelonggaran. Kemudian Halayudha dengan rombongan berpamitan untuk kembali ke Majapahit. Setibanya di Majapahit, Halayudha memberi laporan kepada Raja Jayanegara tentang keadaan di Lamajang. Laporan yang disampaikan sangat berbeda dengan kenyataan. Halayudha menyampaikan kabar bahwa Nambi menolak kembali ke Majapahit, dan isyarat pemberontakan sedang disiapkan oleh Nambi dengan para pengikutnya, ditegaskan oleh Halayudha. Sang Prabu pun termakan oleh hasutan Halayudha dan sangat murka. Jayanegara memerintahkan Halayudha memimpin pasukan ke Lamajang untuk menumpas Nambi. Sementara menurut negara Kertagama, senopati tertinggi operasi militer tersebut adalah Jayanegara sendiri. Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal menimpanya ketika mendengar kabar tentara Majapahit sedang menuju Lamajang untuk melakukan invasi besar-besaran. Benteng pertahanan segera diperintahkan oleh Nambi untuk didirikan di Gending dan Pejaraan. Namun serbuan tentara Majapahit yang cukup besar dapat menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya bertahan sampai titik darah penghabisan dari gempuran tentara Majapahit. Akhirnya Nambi beserta seluruh keluarga dan seluruh pengikutnya gugur di dalam benteng itu. Runtuhnya Lamajang dikisahkan oleh para raton dengan menyebut tahun Saka, Naga Nahut Wulan. Sedangkan negara Kertagama mengatakan tahun Mulki Guna Paksarupa, dan sengkalan tahun ini merujuk ke tahun yang sama, yakni 1238 Saka atau 1316 Masehi. Halayudha atau Mahapati akhirnya dapat meraih ambisinya menduduki jabatan Mahapatih. Setelah melalui rentetan tragedi berdarah dengan korban para pionir Majapahit, yaitu Ronggolawe, Gajah Soro, dan Nambi.